Dua saksi dihadir ke pihak penggugat di jeru persidangan perdata di Pengadilan Negeri Palembang antara pihak penggugat Wiwi Sawija dengan pihak tergugat JNT Express. Jeru persidangan dua saksi jelas ke kejadian yang diseliknya, di mana saksi pertama sebagai konsumen pihak penggugat yang awalnya nak maket ke motor dari Palembang ke Jambi di tempat penggugat di kawasan Tegal Binangun. Karena posisi usaha JNT Express-nya lagi ada masalah, sehingga penggugat pun ngajak konsumennya untuk ngirim ke paketnya di JNT Express kawasan Jalan Merdeka. Pas di lokasi, saksi selik penggugat sama pihak agen JNT Express bahas masalah syarat untuk agen. Sedangkan saksi sikoknya lagi selik penggugat nangis di tempat usahanya karena nak minta waktu perpanjangan ke pihak JNT Express tidak bisa. Karena ada syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat sehingga kerjasamanya pun diperpanjang. Ini ya, dengan adanya kerjasama dengan JNT itu kan mendapat keuntungan karena pada awal perjuangan usaha JNT itu sangat berat sekali. Sebulan hanya dapat 500.000. Jadi tidak cukup untuk membayar karyawan atau apa. Nah, sewaktu penghujung ya hampir mendekati akhir tahun itu melonjak pendapatan klien saya ini ya sampai mendapatkan hasil sebulan 40 juta. Itu luar biasa, dari 500.000 ke 40 juta. Itu kan peningkatan yang tinggi. Setelah itu beberapa kali, habis masa kontrak kan seharusnya diberikan kesempatan untuk perpanjangan. Nah, disinilah waktu perpanjangan klien saya tidak dikasih, artinya boleh dikasih, tapi syaratnya sangat luar biasa. Nah, ada franchise 100 juta, ada deposit 50 juta, ada fasilitas-fasilitas yang harus dilakukan oleh klien saya. Dan inilah yang memberatkan. Dan sewaktu itu, waktu kejadian itu, klien saya minta hanya perpanjang 2 bulan, tetapi tidak dikasih oleh siapa itu? Pak Michael itu. Padahal hanya 2 bulan minta kasih. Kenapa? Karena klien saya akan... Menurut keterangan kuasa hukum pihak penggugat, bentuk diskriminasinya syarat yang dituju ke sama penggugat sama dengan agen yang lain. Cuma pihak penggugat harus memenuhinya kalau nak perpanjang kontrak sama JNT Express. Sedangkan agen yang lain tidak harus dipenuhi syarat tersebut, tapi izin kontrak masih pacak diperpanjang. Sedangkan dari pihak penggugat terkait percakapan penggugat sama agen di Jalan Merdeka yang direkam soal syarat dari JNT Express yang intinya tidak kate paksoan. Beda dengan yang dialami penggugat, sudah diserah ke sama majelis hakim. Ditambah kenyo abis saksi ini masuk kesimpulan yang bakal dilakukan secara ekor, sehingga harapan penggugat majelis hakim pacak mutus ke yang seadil-adilnya. Amun putusan KG tidak adil, pihaknya bakal nempuh jalur lain lagi. Jadi waktu aku ngerekam sama Koko pemilik JNT Merdeka bahwa dia menyatakan bahwa aturan baru itu di bulan Januari dia sudah mengetahui. Dia hanya ditawarkan tidak dipaksakan untuk mengikuti aturan baru, tapi dia menolak pihak JNT Merdeka. Tapi masih baca tetap diperpanjang ya? Diperpanjang. Kita punya keyakinan, kita merasa benar-benar dijolimi oleh pihak JNT ya, dan yakin bahwa aku mohon kepada Bapak Hakim dan para penegak hukum lainnya untuk bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan ini. Kalau apabila keputusan ini disalahgunakan atau mereka tidak mampu mengambil keputusan yang seadil-adilnya, perkara ini akan kubuat ke atas lagi, akan kubuat lagi. Dijadwal ke majelis hakim, kesimpulan bakal dilakukan minggu depan secara ekor untuk kedua belah pihak. Sri Febriandi, PAL TV.